Halo, selamat pagi semuanya. Wie geht's euch? Selamat datang kembali di channel pembelajaran bahasa Jerman kita. Pada hari ini kita akan belajar cara membaca angka atau bilangan dalam bahasa Jerman. Dan untuk sementara ini kita akan belajar membaca angka 0 sampai dengan 100 terlebih dahulu. Perlu kalian ingat bahwa angka yang harus kalian hafal itu adalah satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, bahkan nanti ke jutaan dan sebagainya. Dan untuk yang angka yang lain-lainnya kalian bisa membaca sendiri nantinya. Oke, kita mulai dari angka 0. Kalian dengarkan dan ikutin cara pengucapannya ya. 0, 1. Nah, 1 di sini penulisannya EI dibaca I. 1. Dan S-nya pun kalian jangan ketinggalan. Jadi dibaca 1. 1. 2, 3, 4, 5. U umlaut, jangan lupa pembacaannya agak berbeda dengan U biasa. 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. EU di sini dibaca oi. Jadi 9, bukan neun ya. 9. Kemudian 10, 10. Nah, 0 sampai 10 kita sudah baca. Kalian ulangi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita beranjak ke angka 11. 11 kita ucapkan 11. Kemudian 12 adalah 12. 11, 12. 11, 12. Bagaimana dengan angka 13? 13 kita ucapkan 13. Nah, ini kalian lihat ada panah hitam dan merah. Ini menunjukkan cara baca bilangan puluhan dalam bahasa Jerman. Jadi kita baca biasanya dari belakang ke depan. Kalau misalnya apa namanya? 13 misalnya kita baca dari 3 dulu, drei. Nah, belasan itu kita misalnya 10, jadi puluhan kan. 3 ditambah 10, 13. 13. Sama aja dengan bahasa Indonesia kan, 13. Tiganya dulu baru belasan. Nah, ini juga dalam bahasa Jerman, 13. 13. 13. Begitu juga dengan 14. 14. 14. 4 dan belasan. 14. Kemudian angka 15. 15. 5 dan 10. 15. 15. 15. Nah, sekarang 16. Nah, 16 itu 16. Hampir sama. Sechnya itu 6, 10, 10. Cuman kita lihat di sini, kalau angka 6 itu kita ucapkan 6, di mana ada S di belakangnya. Kalau kita sambungkan dengan angka 10 atau belasan, jadi 16. S-nya hilang di sini. Jadi 16, ini kalian harus ingat bahwa tanpa S. Kemudian 17. Begitu juga dengan angka 17, ada perbedaan. Kalau angka 7-nya kita bilang 7, 7. Kalau 17 itu jadi 17, tanpa ada akhiran en pada angka 7. 17. Nah, angka-angka inilah yang kalian harus hafalkan karena beda dengan yang lain. 17 und 16. Bagaimana dengan angka 18? Nah, kalau angka 18 sama aja rumusnya dengan yang tadi 13 und 14.
angka 8-nya 8, ditambah puluhannya jadi 18. Kalau 19 sama 19. 9 ditambah puluhan 19. 19, sorry. Dan sekarang 20. 20 apa sih, Bu? Nah, kalau 20 kita berbeda. Jadi 20. 20. 20 adalah 20. Pun kita lanjut nih. Sampai 20 nih kita. Sekarang kita lanjut ke 21 dan seterusnya. Bagaimana cara membaca 21? Sama dengan tadi angka 13 dan 14. Kita baca dari belakang. Ein. Satunya itu ein. Kemudian dan 20. Cara bacanya itu kalau secara perkata. Ein dan 20. Kalau einsnya itu dalam satuan eins pakai s, kalau kita gabungkan dengan 20-an menjadi 21. Cara penulisannya digabung ya, jangan dipisahkan. 21. 1 dan 20. Berbeda kalau dengan bahasa Indonesia. Kalau 21 kita kan bacanya dari depan ya. 20, kemudian satuannya 1. Kalau dalam bahasa Jerman kita bacanya dari satuannya terlebih dahulu, kemudian ke puluhannya. Jadi 21. Begitu juga dengan 22. 22. 23 juga sama. 23. Kalau misalnya 25 sama juga 25 sampai dengan 30 nanti ya. 22. Kemudian kita ke 30. 30 apa sih? Nah, 30 beda sendiri juga. Kalau tadi 20 atau 20 itu 20 akhirannya cih. Nah, sekarang 30 akhirannya sih. SZ IG. 30. Jadi 30 itu 30. Kalau misalnya 31 sama dengan tadi 21. Baca dari belakang satuannya, baru dibaca ke depannya puluhannya. 1 dan 30. Jadi 31. Kalau misalnya 36, itu 36. 37, jadi 37. Nah, kalau misalnya tadi itu 17, 7-nya itu tanpa en. Sekarang kalau 37 atau dalam puluhan, 7-nya komplit ditulis 37. Begitu juga dengan 36. Nah, 36, 6-nya 6 dan 30 jadi 36. 36. 37. Kalau misalnya 38 jadinya genau 38. 8 dan 30. 38. Kalau 39 gimana? Ya, betul. 39. Oke. Kemudian kita ke 40 nih. 40 adalah 40. 4, 4, cih-nya itu puluhan. Seperti tadi yang 20. 20, 2-nya itu 2-nya itu 2. 20 ini 40. Kalau dry sih tadi beda sendiri ya, akhirnya sih. Dry sih. Dari 40 sampai 90 nanti kita sama rumusnya. Satuannya 4 atau misalnya 5 ditambah akhiran cih sama ya. Nah, sekarang 40 adalah 40. Kalau 50, nah 50 itu 50.
Zek, Zih, Zeh, Cih, sama seperti tadi pada pelafalan 16 bahwa Zeks-nya itu tanpa ada S di sini ya. Zeh, Cih, Zeh, Cih. Kalau 6-nya sendiri kan Zeks. Nah, kalau misalnya digabungkan dengan Cih, jadinya Zeh, Cih. Tadi 16 berapa? Betul, Zeh, Cen. Kalau 17, nah ini juga sama dengan yang tadi. 17, sekarang 70 ya. Kalau 70, sama dengan tadi pengucapannya yang zip chain. Jadi zibennya itu bukan ziben melainkan zib en-nya itu dihilangkan. Jadi zib cih 70 zib cih. Kalau 17 zib chain. Nah, kemudian ke cih 80 90 90 90. Dan yang terakhir untuk kali ini adalah angka 100. Nah, 100 kita bisa bilang hundert atau 100. Ratusan atau 100. Hundert atau 100. So, sudah hafal ya kalian? Bisa diulangi lagi nanti cara pembacaannya, diikutin rumus-rumusnya atau misalnya kaidah-kaidahnya juga kalian harus hafal. Mana yang misalnya harusnya zibci, zibcin, sechzehn, sechzig, kayak gitu ya. 27, 28, kalau misalnya 26, 26, 26. Oke. So, setelah kalian belajar mengucapkan atau melafalkan bilangan, kita coba sekarang ke latihan. Kita berlatih ya. Ini saya punya angka 45. Gimana cara pembacaannya dalam bahasa Jerman? Coba. 5 itu apa dan 4 itu apa? Bagaimana cara mengucapkannya dalam angka puluhan ini? Genau. Jadi cara pembacaannya adalah 45. 45. 5-nya 5 dan 40-nya adalah 40. Jadi 45. Kemudian saya punya angka yang lainnya nih. Angka 9 dan 8. Gimana cara pembacaannya coba? Genau. Jadi cara bacanya adalah 98. 98. Jadi dibacanya dari 8 dari belakang angka 8 und 90. Kalau secara arti perkata ya 8 dan 90. Jadi artinya 98 itu adalah 98. 98. Nah, sekarang angka terakhir. Saya punya angka 7 dan 5. Sekarang coba kalian baca gimana cara melafalkannya. Ingat, kita mulai dari belakang. 5 dan 70. Also 75 dibaca genau 75. 5, 5 und dan 70. Jadi 75 adalah 75. Also, das wäre alles für heute. Und selamat berlatih. Kalian bisa putar kembali dan berlatih, ulang-ulang pengucapannya, amati perbedaannya. Kemudian kerjakan latihan yang Ibu share di Google Form. Oke, so viel Spaß und tschüss.